Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada semangat. Aduh, kayaknya sih secara kuantitas ini lebih banyak ya. Tapi kok suaranya sedikit sekali. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada yang sesi kedua. Kita akan berserah penuh kepada Tuhan. Yesus. Kami datang Tuhan kehadiran. Kami datang Tuhan dengan hati kami Tuhan. Yesus. Kami menikmati hidup kami. Kita semua karya-karya terbesar Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami.
siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Tetap semangat, kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena kita menang oleh darah Yesus, kita akan mengangkat pujian kita, firman-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan akan janji.
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami adalah hamba-hamba-Mu. Biarlah kami belajar merenungkan, melakukan firman-Mu dengan kasih kepadamu ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Dan pertolongan Tuhan datang kepada kami, memampukan kami melakukan semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan pada gilirannya kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya yang luar biasa. Suatu kali ada percakapan di antara 3 orang sahabat ya. Mereka ngobrol-ngobrol, lalu mereka bilang begini, kawan, masih ingat nggak dengan janji-janji yang aku sampaikan waktu kita dulu sama-sama dulu di bangku SMP, dia bilang gitu ya. Jadi rupanya mereka waktu duduk di bangku SMP saling cerita dan ngobrol soal satu dengan lain bikin janji. Ya, lalu teman yang satu ini memang kutu buku. Ya, kutu buku artinya dia punya catatan begitu ya. Dia ingat, wah catatannya betul, kamu janji loh pada waktu kalau SMA kita satu sekolah, lalu kita masuk di ekstrakurikuler bersama-sama ya. Lalu yang lain mengatakan nanti kalau kita satu sekolah maka kita akan bikin band, katanya begitu ya. Dan betul beberapa janji itu yang mereka sepakati bersama-sama, beberapa dipenuhi, beberapa digenapi. Tetapi ada teman yang satu ngomong, wah kamu, katanya, ini sahabat ya, ini sahabat. Biasanya kalau sahabat itu kan ngomongnya apa adanya gitu ya. Kamu yang paling banyak janji, katanya, tapi nggak satu pun dipenuhi, katanya begitu ya. Nah, jadi ada istilah janji lagi ya, janji mulu tapi nggak digenapi. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh manusia ya, karena ada keterbatasan ya dalam diri kita, sehingga ada halangan kadang-kadang untuk kita bisa memenuhi. Tapi saya ingin memberi dorongan dalam kesempatan ini, kalau kita sudah menyampaikan janji, kita akan berupaya dengan sekuat tenaga, tentunya dengan pertolongan Tuhan, supaya kita bisa memenuhi janji itu kepada yang lain. Amin. Haleluya. Tetapi kalau ada teman kita yang janji dan dia tidak bisa tepati, jangan kecewa juga saudara. Sebab namanya juga manusia ya, seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai janji yang pasti digenapi. Itu adalah janji Tuhan. Haleluya ya. Haleluya. Kita akan membuka Kisah Para Rasul 34 ayat 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Haleluya. Melalui bagian perikop teks dari ayat 32 sampai dengan 37 yang menjadi bagian yang luar biasa sebetulnya, melalui apa yang disampaikan oleh Lukas kepada mayoritas orang Yahudi, mencatatkan mengenai satu hal yang sangat esensi penting, yaitu mengenai janji yang disampaikan Allah
Dan itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui ini Lukas ingin memberikan dorongan kepada orang-orang Yahudi pembacanya, ya, yang diwakili oleh seorang yang bernama Theophilus, sehingga dia menyebutkan, "Hai Theophilus yang mulia," supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa yang berjanji adalah Tuhan dan janji itu sudah digenapi dalam kehidupan mereka. Nah, kalau bicara mengenai arti kata janji dalam Alkitab, itu berasal dari bahasa Latin promisius. Dan itu mengacu kepada sebelum pengiriman. Artinya apa? Bahwa kalau sesuatu janji itu disampaikan dan berhubungan dengan janji Tuhan, itu ada rentetan selanjutnya. Dan kalau Tuhan yang sudah berjanji, jika itu janji Tuhan pasti akan digenapi. Wah, kalau kita lihat janji Tuhan di Alkitab itu ribuan. Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan ada seorang peneliti yang mulai meneliti mengenai kata janji Tuhan. Itu ada 3.573 janji. Yang lain yang lebih detail lagi menyebutkan ada 5.467 janji. Slide PowerPoint jalan. Lalu bahkan ada lebih 7.000 janji. Ya, wah. Nah, kita nggak persoalkan mau 3.500, mau 5.400, mau 7.000, berapapun angkanya kita bersyukur. Ya, jadi yang jelas bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati semua janjinya. Amin. Haleluya. Bilang dengan temannya sebelah atau suami atau istri, kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, Tuhan tepati. Bagaimana dengan janjimu padaku? Haleluya. Saya bilang nih Ibu Gembala nih, ya, Tuhan menepati janjinya kepadamu, kepadaku. Bagaimana kamu berjanji kepadaku? Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Tapi yang jelas di balik misteri ini kita bisa menjawab bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa janji Tuhan digenapi olehnya. Tuhan sendiri menggenapi janjinya. Sekali lagi apa yang diungkapkan oleh Lukas dalam ayat 32 dan 33 sangat jelas di sana mengungkapkan mengenai pribadi Yesus yang sudah bangkit. Ya. Dan itu sebetulnya dijelaskan ya berulang-ulang bagaimana bahwa anak Allah, anak manusia, ya, Allah sendiri dia akan bangkit dari kematian dan tidak binasa. Dan kita bisa melihat titik ini rupa-rupanya dari Mazmur 2 ayat 7 yang mengatakan, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperkenalkan pada hari ini." Dan itu dikutip kembali dalam Kisah Rasul 13 ayat 33. "Anakku, aku telah memperkenalkan engkau pada hari ini." So pasti berarti apa ribuan tahun yang lalu yang sudah diungkapkan oleh kitab perjanjian lama itu digenapi dalam kitab perjanjian baru. Jadi janji Tuhan yang sudah ribuan tahun lalu didengar oleh umat Israel, oleh orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup dalam perjanjian lama, itu digenapi kepada orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Luar biasa, ya. Nah, kalau di antara saudara yang ngobrol, bercakap, bicara mengenai janji, catat itu. Wah ya, janjimu nih hari ini ya, pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Wah, berhubungan dengan anak kita. Wah, dicatat begitu ya. Coba nanti tahun depan itu ditepati enggak? Ya, dan sebagainya. Nah, janji Allah tentang kelahiran juru selamat yang diungkapkan dalam Kejadian 3:15, 22:18, Yesaya 9:67, ya, Mika 5:2 dan sebagainya. Banyak sekali ini bicara mengenai Alkitab, mengenai Natal, lahirnya juru selamat, lahirnya Mesias, akan datang penolong Israel, penyelamat umat Israel yang percaya. Ini digenapi. Bagaimana juru selamat telah lahir di kota Daud, ya, dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 34 dan seterusnya.
Dari hal ini kita bisa melihat Allah yang berjanji, Allah menggenapi janji-janjinya. Wah, ya Allah kita dahsyat luar biasa. Allah tidak pernah lupa dengan janji dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menangkap ya janji Allah dalam kehidupan pribadi kita, janji Allah dalam kehidupan keluarga kita? Bukankah Allah kan berjanji kepada Nuh, ya? Lalu janji itu ya digambarkan dengan tanda anak busur. Apa itu namanya? Rainbow, pelangi, ya. Sehingga muncul lagu pelangi-pelangi alangkah indahnya, begitu ya. Kalau ada seorang yang bertanya, lagu pelangi dari mana? Dari perjanjian pada waktu Allah dengan Nuh. Jawabannya begitu. Saudara berarti 100% nilainya. Hebat, begitu ya. Lalu Allah berjanji juga kepada Abraham dan digenapi. Allah berjanji kepada orang-orang percaya kepada Tuhan di dalam dunia digenapi. Kepada Daud digenapi. Coba mari kita lihat ya, bagaimana semua ini adalah manusia yang normal. Bisa bikin salah, betul? Bisa jatuh dalam dosa. Tapi mereka kembali kepada Allah dan Allah mengasihi ya orang-orang yang kembali kepadanya, dan Allah tetap menggenapi janjinya kepada mereka. Caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Kita bisa melihat janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab tidak merenungkan firman Tuhan, agak sulit kita tahu kalau itu janji Tuhan kepadaku. Ya, seperti itu. Ya paling gampang kalau kita tahu janji orang lain kepada kita, nggak usah baca Alkitab bisa. Asal dia ngomong, dia berjanji, nah itu. Tapi kalau janji Tuhan sudah dicatat di dalam firman-Nya. Ya, mari kita hidup oleh firman Tuhan. Kita percaya kepada Allah yang menggenapi janji. Yang kedua, janji Tuhan digenapi melalui Yesus Kristus. Dari ayat 34 dan 35 tadi menyebutkan luar biasa bahwa Allah menggenapi janjinya yang kudus itu ya diberikan kepada Daud dan rentetannya. Sebetulnya akhirnya kita bisa mengenal yang namanya Yesus Kristus yang disebut keturunan Daud. Apa yang diungkapkan di sana dijelaskan sebetulnya itu mengutip dari Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus yang telah hidup, dia mati, akhirnya dia bangkit, ya, tidak binasa. Bahkan di sana dibandingkan langsung dengan Daud yang mati dan tidak bangkit. Ya, nah kita bisa melihat di sini dikutip kembali ayat ini di Mazmur 16 ayat 10. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 35. Kalau kita mencatatkan bagaimana Yesus Kristus di dalam kepribadiannya, di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, diucapkan, itu merupakan penggenapan janji-janji Allah. Kita bisa bertemu langsung dengan perjanjian baru dan kita mendapati pada waktu dalam Injil Matius 5:7 bagaimana dia berkhotbah di bukit itu, banyak orang berkumpul. Firman-Nya menjanjikan, ya, jika kita taat kepadanya, maka kita akan dipelihara olehnya. Kita bisa melihat pada sore, petang, malam hari itu banyak orang berkumpul. Ada ribuan orang berkumpul. Dan Yesus yang baru selesai mengajar mereka lalu menuntut murid-muridnya dengan perkataan, kalian harus memberi mereka makan. Waduh, muridnya bingung, bagaimana caranya ini? Uang 200 dinar itu adalah upah sehari orang Yahudi kerja. Nggak akan cukup guru untuk beli makanan orang sebanyak ini. Tetapi yang ada pada anak itu adalah 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan itu diserahkan kepada Yesus dan diangkat. Yesus bersyukur hal itu. Dan
Alkitab menjelaskan Yesus mengadakan mujizat, mencukupi, memberi makan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti untuk 5.000 orang. Wah, luar biasa. Bahkan sisa 12 bakul. Itu penggenapan bagaimana Allah yang memelihara umatnya. Ya. Bagaimana dengan janji kesembuhan? Alkitab mengatakan oleh bilur darahnya engkau akan sembuh. Anak Allah itu akan menyembuhkan engkau. Kita mendapati bagaimana seorang wanita yang sakit perdarahan 12 tahun lamanya. Ya, dari seorang yang kaya raya hingga jatuh miskin. Karena apa? Kekayaannya untuk berobat. Pergi ke dokter yang satu ke kota ini, dokter yang paling bagus, tidak sembuh-sembuh juga. Sampai uangnya, hartanya habis dan dia terus miskin. Suatu kali dia melihat, mendengar bahwa Yesus sedang mengajar di rumah itu. Berdesak-desakan luar biasa. Dia mau langsung datang di muka depan Yesus, nggak bisa. Tapi iman yang luar biasa, dia memaksakan untuk masuk merangsak, untuk menghampiri Yesus dengan perkataan iman yang luar biasa. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia sembuh dari sakitnya. Wow. Kalau kita dalam posisi seperti wanita ini, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ya? Agak sulit ya. Tapi kita belajar dan percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk menggenapi janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Marilah dalam situasi apapun juga kita tetap percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempercayai Dia adalah Allah yang dahsyat, yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Sangat mudah waktu kita mengatakan, oh thank you Lord, terima kasih Tuhan, ya. Almighty God, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Pada waktu uangnya banyak, pada waktu berasnya penuh, waktu dapurnya ngebul, di depan makanan enak semuanya, wah gampang. Tapi bagaimana situasi pada waktu, maaf, hutang harus segera dibayar, pekerjaan lagi seret, baru masuk, pabriknya bangkrut, begitu ya, dan sebagainya. Pelanggan nggak datang lagi. Bagaimana dalam situasi itu? Mari kita belajar juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, terima kasih. Engkau tetap Tuhan dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. Ketiga, janji Tuhan digenapi bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kita menjumpai seorang Daud, contoh kita, ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Siapa Daud? Raja, betul. Siapa Daud? Oh, anak Isai yang kecil dipilih oleh Allah untuk menggantikan sang Daud, betul. Siapa Daud yang mengalahkan, yang membunuh Goliat raksasa Filistin itu, betul. Tetapi Daud adalah gambaran manusia biasa yang tidak terus-menerus melakukan perbuatan benar, tetapi juga dia sempat gagal dan jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan. Pada waktu semuanya perang, dia anak-anak di loteng lagi menikmati udara sore, dan dia tergiur untuk mendekati Batseba, istri Uria. Ya, lalu dia dalam dosa dan Tuhan menghukumnya, anak sulungnya meninggal. Tetapi Daud bertobat dan kembali kepada Tuhan, dipulihkan, dan janji Tuhan luar biasa kepada Daud. Salah satu janjinya dalam 2 Samuel 13, di sana dikatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji ini digenapi dalam hidup Daud. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, keturunan Daud,
sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Wah, luar biasa. Allah tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan nggak pernah pandang siapa kita sebenarnya. Dia mengasihi kita apa adanya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita dalam posisi kembali di jalannya Tuhan, Tuhan lupakan semua yang di belakang, ya, dan Tuhan menerima. Dan pada waktu Tuhan berjanji dalam kehidupannya kepada kita, Dia akan menggenapinya, ya. Bukankah berbeda dengan manusia? Sangat berbeda, betul nggak? Kadang-kadang orang lain melihat kita, ya kalau dia baik, saya baik. Kalau dia nggak baik, ya, mau baik, pikir-pikir, betul nggak? Tapi Tuhan nggak seperti itu, ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Bagaimana janji Tuhan datang kepada Nuh digenapi. Bagaimana janji Tuhan datang kepada Abraham digenapi. Bagaimana janji Tuhan datang kepada Daud digenapi. Saya percaya dan mendorong kita untuk percaya kalau Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, baik pribadi keluarga, pasti akan menggenapinya. Di antara janji tentang hidup yang diberkati dengan melimpah, kesembuhan, pertolongan, penghiburan, dan lain sebagainya. Kalau saat ini mungkin janji itu belum digenapi, jangan kecewa, jangan mundur. Tetap kita perlu untuk tetap percaya kepada Tuhan dan sabar menantinya. Amin. Kalau seorang istri janji kepada suaminya, bilang, Pak, nanti bulan depan ada bonus loh, ini buat anak-anak. Suaminya besok langsung nagih, Mah, katanya ada bonus. Yang salah istrinya yang berjanji atau suaminya yang nagih berjanji? Suaminya, betul. Karena janjinya adalah 3 bulan mendatang. Kalau ada seorang suami yang berjanji kepada istrinya, Mah, nanti akhir tahun saya bawa kamu keliling Pulau Jawa, katanya begitu kan? Keliling Pulau Jawa, artinya ya kalau menafsirkan keliling Pulau Jawa kan bisa Jawa Tengah, bisa Jawa Timur, bisa Jawa Barat, bisa Banten kan? Kan Pulau Jawa Banten, nah gitu ya. Ya, kapan janjinya? Akhir tahun. Istrinya udah penasaran begitu. Bulan ini sudah tanggal merah, katanya janjinya keliling Pulau Jawa, katanya begitu. Siapa yang salah? Yang berjanji atau yang menagih janji? Yang menagih janji belum sabar. Akhir tahun, nah gitu ya. Akhir tahun. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita harus belajar untuk bersabar, menanti penggenapan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Abraham sabar menunggu janji Tuhan sampai dia umur 100 tahun baru punya anak. Ya. Siapa lagi yang sabar menanti itu? Banyak. Ya. Nuh kan harus sabar, ya, sampai bumi kering, gak ada airnya lagi, betul? Seperti itu. Itu perlu waktu. Mari kita belajar bersabar. Berdoalah untuk minta pertolongan Roh Kudus agar selalu menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita satu persatu. Tapi yang jelas kalau Tuhan yang membuat janji, Yesus yang menggenapi janji itu, dan Roh Kudus yang datang untuk memberikan janji berkat, dan kita menikmati berkat itu. Amin. Tuhan berkati, mari kita dekat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. 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 Saya mengundang kepada Bapak Wawan dan Bapak Rudi bisa maju ke depan pada perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita
Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus bertujuan untuk mengingat kembali kematian Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita di atas kayu salib. Dia sudah bangkit dan Allah yang hidup. Dengan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya yang kudus, menyucikan, menebus kehidupan kita dari dosa. Siapakah yang boleh mengambil perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur? Yang pertama adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mengerti tujuan dari perjamuan kudus dan berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita, berdoa, seraya mengucapkan doa dengan ketulusan hati. Ya Tuhan, aku orang berdosa, tapi syukur kepadamu yang telah menebus hidupku. Dengan darah-Mu menyucikan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kita makan roti dan minum anggur dari perjamuan kudus dengan menghormati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Ambillah waktu untuk berdoa. Haleluya. Ini Bapak Awan akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Sang Tuhan. Memberi kesempatan buat kami Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan, di mana darah tubuh Tuhan telah menerankan kami dengan keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau pada dunia ini Tuhan, pada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, dan selalu memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami harus siap Tuhan untuk dalam perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua Tuhan dan melayangkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Marilah kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya.
sementara calon anggur diletakkan di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka menderita untuk menebus hidup kita dari dosa? Mari kita makan dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah ini anggur melambangkan darah Yesus yang kudus menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum di dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sangat rindu, sangat berharap janji itu akan digenapi dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau boleh taruh tanganmu depan dada. Kalau kau hadir suami istri, kau bisa bergandengan tangan. Kalau itu janji Tuhan bagi hidup kalian berdua, suami istri, biar kita berdoa hari ini supaya Tuhan akan menggenapi janji pada waktunya. Janji Tuhan digenapi tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat, tepat pada waktunya. On time. Haleluya. Yang kedua, berapa banyak di antara saudara yang sedang bergumul, memiliki permasalahan, memiliki kebutuhan, engkau sedang menghadapi tantangan. Tetapi hari ini firman Tuhan sangat jelas berbicara kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapi janji. Termasuk janji kemenangan akan diberikan bagi saudara yang menyerahkan hidupmu waktu engkau menghadapi tantangan sebesar apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, buat umatmu yang spesial, yang percaya kepadamu Tuhan hari ini, yang sedang berharap menanti janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, karena firman-Mu mengatakan bahwa kami percaya bukan kepada manusia, bukan kepada Allah yang
janji-Mu ya Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman kami kepada Yesus Kristus yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi tantangan, mengalami problema, punya kebutuhan khusus hari ini Tuhan. Engkau berjanji memberikan kemenangan, sehingga Engkau akan menggenapi janji kemenangan itu. Dan terjadilah dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami sakit hari ini, dia meletakkan tangannya di tempat bagian yang sakit, hamba berdoa, oleh karena janji kesembuhan sudah dinyatakan oleh Tuhan, oleh bilur darah Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat mengagumi Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu baik kepada kami Tuhan, yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami di setiap musim hidup kami. Waktu kekurangan, waktu sakit, waktu ditinggalkan banyak orang, waktu mulai dicerca, dihina, dicela, dibuli, tetapi Tuhan, Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengagumi Engkau, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat Allah dinyatakan bagi umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus. Yang percaya mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Komitmen kita bersama setiap minggu pertama kita doa syukur kepada Tuhan. Seraya ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian jemaat mengembalikan persembahan milik Tuhan. Kita jemaat memberikan persembahan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Karena itu mari kita patut bersyukur untuk berkat keselamatan, dan kita memang tidak boleh membedakan antara apa itu jasmani atau rohani, sebab sumber berkat kehidupan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita kami sama-sama berdoa bersyukur sekali lagi untuk hal ini. Lalu nanti jemaat dipersilakan bagi yang ingin membawa persembahan persepuluhan bisa masukkan ke kantong, ke kotak persembahan di depan saya. Nanti untuk persembahan akan diedarkan oleh saudari Stefani dan saudari Karen ya. Karen ya, bisa maju ke depan. Mari kita akan berdoa sekali lagi saya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Bulan September sudah kami lalui. Oktober menjadi bulan pengenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Bersyukur buat segala pertolongan Tuhan, rumah tangga pribadi, pendidikan, pekerjaan, bisnis, perdagangan, apapun yang sudah dilakukan untuk mengupayakan mencukupi kebutuhan hidup. Tuhan, terima kasih Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan segala sesuatu dan mencukupinya. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang menempuh pendidikannya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih. Ini komitmen kami akan kembali mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati. Dan terlebih Tuhan, segala sesuatu adalah milik Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai bagian dari ucapan syukur kami ingin mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kolektan diakonia, persembahan misi, bangun apapun juga untuk menyokong pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di gereja ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Ajar kami dengan penuh sukacita melakukan semuanya. Kalau di antara umat-Mu yang sedang kekurangan Tuhan, dan mereka mengambil tindakan iman mengasihi Tuhan, biar di dalam nama Yesus Kristus terobosan keuangan ekonomi akan terjadi dalam nama Yesus. Janji-Mu dalam firman-Mu,
waktu membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, maka Engkau Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Sebab barang siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memelihara hidup umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa persembahan persepuluhan bisa maju ke depan, masukkan ke kotak persembahan yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kegiatan sepekan kita sudah dijelaskan dalam warta jemaat digital yang sudah dimasukkan di WA group kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum masuk di WA group, nanti bisa melapor ya, sampaikan dan akan dimasukkan ke grup. Jadi sudah dicatatkan kegiatan kita sepekan. Sekarang ada berapa yang headline, yaitu secara khusus untuk minggu depan ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 9 Oktober 2022 tetap 2 kali ibadah jam 8 pagi dan jam 10, lalu ibadah anak jam 9 pagi. Nah, secara khusus minggu depan itu pukul 11.20 atau selasa ibadah yang kedua ada latihan ibadah pemberkatan nikah Saudara Ali dan Saudari Meta ya. Jadi dilakukan, oleh karena itu saya selalu gembala sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan yang akan terlibat dalam pelayanan ibadah pemberkatan nikah untuk latihan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Sekaligus ada titipan dari keluarga Bapak Masda dan Ibu Helena. Jadi mohon doanya untuk rencana pernikahan dari putranya. Saudara Ali bisa berdiri, ada Meta juga. Kita tepuk tangan Bapak sekalian. Tidak terasa sudah 6 bulan mengikuti bimbingan pranikah sudah selesai, lalu mereka rupanya sudah siap. Saya tanya dengan lantang, Ali, Meta betul-betul sudah siap menikah? Kalau belum diundur, saya bilang gitu. Kalau belum diundur 2 tahun lagi lah gitu. Sudah siap Om, katanya begitu ya. Biasanya kalau sudah mendekati hari aja mau siap ya. Jadi doakan ya, karena rencana ibadah pemberkatan nikah Sabtu 15 Oktober 2022, lalu pesta pernikahan hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di keluarga mempelai wanita Saudari Meta ya, di Tangerang Selatan. Bapak Ibu sekalian, dekat Bintaro ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, dan tentunya selaku gembala saya juga mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan pembangunan renovasi tahap kedua yang berjalan lancar, cukup baik, dan pagar tembok belakang sudah selesai Bapak sekalian. Dan yang lainnya akan dikerjakan lagi, ada ruang lobby yang dikerjakan. Biarlah terus kita akan berkolaborasi, menyatukan hati, dan terima kasih untuk dukungan keuangan, doa dan tenaga semuanya. Pasti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, selepas hari ini ya ada fellowship water ya, dan fellowship printer. Water itu wanita terpuji dan pria integritas di bilangan Citra Gelato ya, Citra Gelato. Jadi sepertinya sambil makan siang bersama-sama. Nanti yang pria cari klaster view yang lain, wanita cari di atas pohon atau di mana begitu ya, seperti itu. Lalu ya di pohon nanti ada tim pemuji dan musik juga yang akan kumpul katanya, mereka mau ngobrol-ngobrol juga begitu ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan lakukan bersama-sama ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pada yang kedua ini ya. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri bersama-sama dan kita menutup. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami tercinta Indonesia, Provinsi Banten, Kota Tangerang. Engkau Tuhan juga yang akan memberkati dan memakai gereja sidang Jumatan.
Bahkan secara khusus ujian pertobatan keselamatan bagi jiwa-jiwa terhilang akan diselamatkan bagi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk gereja kami pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Kami berdoa baik-baik, anak-anak kecil, orang dewasa. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka. Engkau Tuhan tahu kebutuhan mereka. Engkau Tuhan sudah berjanji dalam hidupan mereka. Engkau akan menggenapi janjinya. Biar kiranya berkat Tuhan akan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara hidup mereka sepanjang sepekan ini. Dan kami berdoa menyerahkan untuk yang sakit Tuhan, anak Dio, di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus dinyatakan dalam nama Yesus. Dia menjadi sembuh sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Yang lainnya, biar Tuhan Engkau campur tangan dalam setiap keberadaan, dalam setiap kebutuhan, kerinduan, harapan mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkatilah pekerjaan bisnis, berkatilah perdagangan dari umat-Mu. Kami serahkan mereka yang bekerja dalam sektor yang lain. Oh Tuhan, kantor, pabrik, perusahaan, apapun juga yang dikerjakan oleh tangan mereka dalam bidang Tuhan dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Segala pujian mohon syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sidang Jumat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama. Tuhan memberkati.